أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita sama-sama mendatangkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama masih diberikan kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita, ibadah kita, termasuk puasa Ramadan kita. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, Bapak Ibu, soimin soiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita menjalankan sholat zuhur berjamaah, selanjutnya akan kita sambung dengan kajian Ramadan yang insya Allah pada siang hari ini kajian Ramadan kita akan dengan tema puasa menyempurnakan jiwa. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Ali Junifar LC.MA. Sebelum Ustadz Ali menyampaikan kajiannya atau tausiahnya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Pertama, beliau lahir di Aceh. Selanjutnya pendidikan beliau adalah S1-nya adalah di Kairo, Mesir, Al-Azhar. LC-nya yang tadi ya. Selanjutnya S2-nya di Maroko di Universitas Al-Qarawiyyin. Terus selanjutnya beliau juga belajar tafsir dan metodologi tafsir di Andalusia. Alhamdulillah, saya kira beliau sangat luar biasa ya untuk pendidikannya. Mari kita dalam kesempatan ini nanti kita bisa diskusi dengan beliau, tanya dengan beliau dengan kompetensi pendidikannya. Nah, beliau saat ini sebagai dosen tafsir dan ilmu Al-Quran di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi Selatan. Beliau sekarang tinggal di Bumi Mutiara, Gunung Putri, Bogor. Mungkin itu sedikit CV beliau. Untuk itu marilah kita sama-sama buka majelis kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ali kami persilahkan mungkin dengan kira-kira waktu menyampaikan tausiahnya 25 menit, dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat zuhur, kita semua semoga selalu dalam perlindungan dan ridha Allah Azza wa Jalla. Pertama, memuji dan bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas semua yang Allah berikan, atas semua nikmatnya, atas semua bimbingannya, atas semua perlindungannya, dan juga tentunya di antara nikmat terbesar yang saat ini sama-sama kita rasakan, dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan di tahun 1445 Hijriah pada tahun ini. Rahimahullah, bahwa tidak semua yang berramadan bersama kita di tahun yang lalu, mereka juga tahun ini berramadan. Ada yang tidak lagi berramadan, tidak lagi membersamai kita berpuasa di tahun ini, karena mereka sudah lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran
kita akan selalu mengingatkan sungguhnya Allah lah penentu segala-galanya, sebagaimana yang Allah SWT sampaikan di awal surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah terletak segala kekuasaan, dan dialah yang maha berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu, termasuk untuk urusan umur atau usia. Rahimahullah. Kita dalam keseharian kita tidak jarang menyaksikan yang panjang umur kadang-kadang bukan yang paling sehat. Yang paling sehat kadang-kadang bukanlah yang paling bergizi makanannya. Yang paling berbahagia tidak selamanya yang paling berlimpah hartanya. Yang sengsara, rahimahullah, hidup dalam penderitaan juga belum tentu ia tidak punya apa-apa. Maka segala sesuatu pada hakikatnya terpulang pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, Allah putuskan seseorang bahagia maka pasti bahagia. Seseorang sengsara maka pasti sengsara. Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu alasannya kenapa pilihan temanya pada hari ini adalah tentang jiwa. Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu bersemayam di jiwa. Kebahagiaan itu sesungguhnya bukanlah tentang raga. Betapa banyak raga yang sempurna tetapi melahirkan persoalan di dalam jiwanya. Betapa banyak raga yang terlihat sangat baik, tidak memiliki masalah apapun terkait fungsinya, tapi ternyata raga itu tidak bisa mengundang hadirnya kebahagiaan jiwa atau ketentraman jiwa. Maka rahimahullah, pertanyaan kita adalah, mungkinkah jika Ramadan ini dijadikan sebagai momentum terbaik agar jiwa kita membaik? Kita semua walhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang baik. Siapapun ia, ketika ia menjadi anak Adam, ia menjadi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-A'raf, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Jadi kita dimuliakan. Tidak ada ayat yang sama atau redaksi yang sama yang Allah sebutkan kepada makhluk selain keturunan Adam alaihissalam rahimahullah. Maka kita yang terpilih untuk dimuliakan oleh Allah SWT. Juga dalam surah yang kita sudah sama-sama hafal, surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam postur yang terbaik, dalam ukuran yang terbaik rahimahullah. Maka ulama membahas apa makna ahsana taqwim, apa makna bahwa postur itu terbaik. Jawabannya ada dua rahimahullah. Manusia itu terbaik pertama dalam hal raga, ia terlihat indah. Ini yang secara zahir kita langsung bisa melihatnya dengan cepat dibandingkan semua makhluk yang ada. Bukan hanya tentang posturnya, tetapi fungsinya yang hebat. Manusia nggak punya sayap, tapi dia bisa menciptakan alat untuk terbang jauh melampaui burung. Kita nggak mungkin melihat ada burung take off di hujan lebat. Pasti berlindung di balik kandang, sarang atau pepohonan. Dari pesawat tetap take off. Ciptaan manusia, dia nggak bisa terbang, nggak bersayap. Manusia nggak punya sirip, nggak bisa berenang melayani ikan, tapi manusia bisa menciptakan alat yang mampu bertahan di dasar laut berbulan-bulan dengan teknologi nuklir dan kapal selam. Manusia selalu seperti itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ahsana taqwim secara zahir. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala postur yang indah, sedap dipandang mata. Kemudian di saat yang sama, postur ini memiliki fungsi yang luar biasa. Dan itu yang pertama. Namun yang zahir ini rahimahullah, yang bersifat raga ini, akhirnya fungsinya akan menurun. Kita yang sering baca surah Yasin, di dalamnya ada ayat yang berbunyi wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Yang kami panjangkan umurnya, maka pada akhirnya akan kami kurangi kemampuannya. Raga berkurang. Kita semua bapak-bapak, dalam Al-Quran dijelaskan berawal dari dha'f, lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian Allah kuatkan
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian setelah kuat maka Allah lemahkan lagi. Dulu ketika kecil menuju balita, anak-anak, remaja, makin kuat masuk usia dewasa. Tapi setelah dewasa kita akan terus menurun. Begitu secara alamiah proses kehidupan setiap manusia, raganya, tapi jiwanya berbeda. Ulama mengatakan ahsanat taqwim yang kedua itu bermakna bahwa manusia ini sempurna secara iman, jiwanya beda. Maka kita tidak jarang melihat ada anak muda yang kelihatan ketuaan jiwanya, penakut, pengecut, ragu-ragu, tidak berani mencoba, dia selalu memilih untuk mengalah dan sebagainya. Sebaliknya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat orang-orang luar hebat, jiwanya sangat muda. Dia berani, dia tampil, dia berinisiatif, dia berbuat, dia tidak mau ketinggalan, dia selalu ingin menangkan unggul dan seterusnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti akan menua. Kita nggak bisa menghentikan itu. Kita nggak bisa membuatnya berhenti walaupun hanya sementara, walaupun hanya sejenak. Toh Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kami tidak pernah mau mengundur, kami juga tidak pernah mempercepat umur. Sesuai apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun rahimahullah, kita semua memiliki kesempatan, memiliki potensi untuk menjaga jiwa kita tetap bergairah di dalam hidup ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan Ramadan. Ramadan ibadah jiwa, ibadah tanpa raga. Apa ada di dalam rukun berpuasa melakukan sesuatu? Tidak sama sekali. Berbeda dengan syahadat, dari 5 rukun Islam semuanya ada sifat ragawinya. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah harus dibunyikan, diucapkan, dan ucapannya harus akurat, diucapkan oleh hati yang ridha tanpa paksaan. Sholat tanpa gerak maka bukan sholat namanya. Dia harus berdiri jika memang kondisi fisiknya sehat. Dia bertakbir, angkat kedua tangannya, dia harus mengucapkan takbir, dia harus baca, dia harus rukuk, dia harus sujud. Sholat ibadah ragawi. Zakat juga sama, dia menghitung hartanya. Proses perhitungan itu kan raga, rahimahullah, akan keluar angka berapa yang harus dikeluarkan dari zakatnya. Dia datang menemui amil zakat. Kalau di tanah air misalnya ke Basnas, dia serahkan zakatnya, dan itu secara zahir terlihat bahwa dia sudah menunaikan zakat. Apalagi haji, bahkan haji disebut dengan istilah manasik al-hajj, manasikul hajj, karena seluruhnya raga. Yang bahkan ucapan pun tidak ada di dalam haji pada hakikatnya. Apa harus, apa wajib mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Enggak, sunnah. Ini kalau ada jemaah haji cuma diam, dia datang ke sana kemudian bertawaf keliling Ka'bah 7 kali, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dia sa'i, selesai sa'i dia tahallul, kemudian dia sudah umrah. Atau dia haji kemudian ke Arafah, mampir dulu di Mina, kemudian ke Musdalifah, lontar jamrat, semuanya gerakan rahimahullah. Dan itulah haji. Tapi puasa, adakah gerakan untuk ibadah puasa? Tidak ada sama sekali. Jika di siang hari seperti ini ada salah satu sahabat kita terlihat sangat lemas, maka bisa dipastikan dia tidak sedang mempraktekkan ibadah puasa, tapi dia sedang kelemesan. Jadi nggak ada kan? Ibadah puasa siang harus lemas, terus nyender gitu, terus mata sayu, ngantuk. Saya ngapain Pak? Saya sedang beribadah puasa. Nah, ibadah puasa nggak ada zahirnya, nggak ada raganya. Ibadah puasa ibadah batin. Makanya satu-satunya ibadah dalam Islam yang nggak menjadi objek keriaan, nggak bisa diriakan, nggak bisa disombongkan, itu cuma puasa tok. Karena nggak ada yang tahu. Makin seseorang berkoar-koar tentang puasanya, orang makin ragu tentang kualitas puasanya. Bukankah kita paham betul yang paling semangat takjil jangan-jangan tadi baru makan siang, ya kan? Justru yang mereka tulus berpuasanya, serius, ini biasa aja dengan takjilnya. Karena dia tahu persis takjil itu bukan tentang menu, bukan tentang porsi, bukan tentang lezat, tapi takjil tentang timing. Kata Nabi SAW, yang mau segera berbuka ketika waktu iftar tiba,
maka ia akan selalu mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya tentang waktu. Jadi dia bisa dengan seteguk air putih sekalipun, dan dia dapat kesempurnaan kebaikan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sahur juga sama. Sahur sama sekali bukan tentang menu, bukan tentang porsi, bukan tentang kelezatan, juga termasuk bukan tentang gizi. Karena para sahabat bercerita Nabi bersahur, mereka pernah bersahur bersama Nabi SAW hanya dengan minum air putih, dan mereka menyebutnya itu sahur. Dan Nabi memuji mereka yang melakukan sahur dengan pujian tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Jadi ibadah puasa rahimahumullah, ibadah hati, ibadah perasaan, ibadah niat, ibadah yang melibatkan jiwa. Maka target utama dari ibadah puasa pada hakikatnya adalah menghadirkan jiwa yang bersih. Itulah kenapa hadis utama yang paling sering disampaikan dalam beribadah puasa adalah man shama ramadhana wa iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Hadis ini terulang 3 kali dengan redaksi yang berbeda di awalnya. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan hanya berharap pahala. Bayangkan, bukan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sahur yang nikmat dan berbuka yang luar biasa, tapi syarat puasanya cukup dengan iman dan hanya berharap pahala. Artinya rahimahullah, siapa yang terbaik puasanya? Jawabannya yang jiwanya sempurna, hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa sesungguhnya hal utama yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ramadan? Kebersihan hati. Dan seolah-olah kita bisa menyadari bahwa Allah melihat, bahwa Allah memantau, bahwa Allah menyaksikan, bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah mencatat. Gak ada yang tahu kan? Bapak-bapak boleh saja di momen ini manggil saya Ustaz, tapi adakah yang tahu di sini saya masih puasa apa enggak? Gak ada yang tahu kan? Mudah saja tadi waktu sebelum masuk ke masjid ini, semisal saya mampir ke toilet, masuk sendirian dan kemudian saya minum 1 atau 2 teguk. Gak ada yang tahu. Gak ada yang menyoal saya masih puasa atau enggak. Semudah itu untuk berpura-pura puasa. Tapi mereka yang beriman rahimahullah dan dilatih oleh Allah SWT di bulan ini kan, gak boleh juga kan nanya-nanya ke orang, ngawas-ngawasi orang puasa, gak boleh. Gak pernah diperintahkan seperti itu. Kita gak boleh mentang-mentang di bulan Ramadan terus pasang CCTV di mana-mana, terus ada petugas mantau. Jangan sampai ada yang tiba-tiba berbuka di dalam ruang pribadinya atau ruang privasinya kan? Itu dilarang di dalam Islam. Ujiannya adalah ujian iman. Mereka yang bersih hatinya, percaya dan yakin seyakin-yakinnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pasti akan berpuasa dengan benar. Nah, rahimahumullah, bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebiasaan bersih hati, bersih jiwa ini dilatih langsung oleh penguasa jagat raya Allah Azza wa Jalla. Kualitas puasa sangat ditentukan oleh kualitas rasa takut kita kepada Allah, dan itu tentang jiwa. Yang ini jika dilakukan dengan serius selama 1 bulan, akhirnya apa yang terjadi? Keluar dari Ramadan, kita terbiasa untuk menjauhkan diri kita dari hal yang buruk, bukan karena aturan lagi. Walaupun menuruti aturan itu adalah keniscayaan di dalam Islam. Dan itu pesan Nabi, kata Nabi, orang Islam itu hidup sesuai dengan aturan yang mereka buat dan mereka sepakati bersama. Tapi rahimahullah, bayangkan selesai Ramadan nanti, bukan lagi hanya tentang aturan ketika ia berubah menjadi pribadi yang baik, tetapi kemana-mana, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia akan selalu menyadari Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Maka dampaknya rahimahullah, dia tidak akan mau menyentuh hal buruk sekecil apapun, karena ia tahu itu berdampak pada catatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meresikokan nasibnya kelak di akhirat. Dan di saat yang sama dia gak pernah mendapatkan kesempatan baik. Itu mereka yang sempurna jiwanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam, kalau kita lihat tadi surah At-Tin wa Tin wa Zaitun wa Tur Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tidak akan merugi, yang jiwanya akan terus tinggi, adalah mereka yang beriman dan mereka yang berbuat amal soleh. Tidak ada lagi 1 bulan di dalam setahun. Dari 12 bulan yang Allah sediakan di dalam setahun, hanya 1 bulan tok, yaitu bulan Ramadan.
bulan yang sangat spesial untuk melatih jiwa kita rahimahullah. Apakah kita masih benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih benar-benar bisa mengendalikan raga kita untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa benar-benar bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik rahimahullah? Dan itu terbukti di dalam bulan Ramadan ini. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai-sampai agar jiwa itu sempurna di dalam bulan ini, Allah tak membiarkan satu setan pun melancarkan aksi godaannya kepada manusia, bukan? Pernahkah kita bertanya, kenapa hal si istimewa itu Allah berikan di dalam bulan Ramadan? Kenapa Allah tidak biarkan saja setan terus menggoda manusia? Jawabannya, agar manusia tidak mudah menemukan kambing hitam untuk melempar kesalahannya kepada makhluk lain, kepada pihak lain. Artinya, jika di bulan ini masih saja terbersih keinginan yang muncul dari dalam jiwa, dari dalam perasaan untuk melakukan keburukan, itu pasti dari dalam diri kita sendiri rahimahullah. Maka dulu ada sebuah hadis disampaikan oleh Nabi SAW. Hadisnya hadis qudsi, hadis panjang. Ketika Allah bercerita bahwa Allah tidak berdampak apapun bagi zatnya yang maha agung, ketaatan kita tidak menambah kekuasaan Allah, sebagaimana kemaksiatan kita tidak akan mengurangi kekuasaan Allah SWT. Lantas di ujung hadis itu kata Allah SWT, kelak ketika engkau dibangkitkan di akhirat, jika engkau mendapati bahwa tabungan amalmu baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika engkau mendapati di akhirat kelak tabungan amalmu buruk, engkau lebih banyak dosa dibandingkan pahala, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Alhamdulillah, bulan ini jadi bulan terbaik, insyaallah kita melatih jiwa kita. Maka ikuti rahimahullah, hati yang bersih, toh kesempatannya. Ketika tidak ada godaan setan sama sekali. Itu yang membingungkan. Kalau sahabat, teman, kenalan atau siapapun kan wujudnya dohir, kita bisa tahu persis. Ada orangnya, ada bunyinya, ada suaranya, ada wujudnya, ada dohirnya. Lah setan. Kata Nabi SAW dalam banyak hadis, setan itu mengalir dalam darah. Dalam hadis yang lain ada qarin. Setiap kita begitu lahir langsung ada qarin. Mungkin bapak-bapak pernah dengar istilah qarin. Sering diasosiasikan dengan hantu. Ketika seseorang rajin baca buku di ruang kerjanya setiap malam, meninggal 2 hari kemudian beliau masih baca buku di ruang kerjanya, biasanya disebutkan itu qarinnya. Padahal qarin itu adalah setan yang Allah sediakan untuk setiap anak Adam. Setiap kita pasti punya qarin. Boleh saja saya dipanggil ustaz, tapi saya juga ada setannya. Ya sekarang setan itu tidak bisa melancarkan aksi godaannya karena bulan Ramadan. Kita semua punya qarin, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi menyampaikan berita ini kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah protes. Qarin tersebut, kata Nabi, iya, setan yang Allah siapkan untuk menggodamu. Terus engkau juga, kata Aisyah, iya. Tapi Nabi terangkan, qarinku masuk Islam, Allah tundukkan dan dia masuk Islam. Tapi tidak begitu hanya dengan qarinnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rahimahullah, kita bersyukur di bulan ini kita bisa tampil sebagai diri pribadi kita sendiri dalam makna yang sesungguhnya. Kita nggak digoda siapapun. Kita nggak sedang mendapatkan bisikan godaan apapun. Insya Allah rahimahullah, jika inisiatif itu baik, insya Allah murni dari diri kita, tentunya ditolong oleh hidayah Allah SWT. Tapi jika itu inisiatif buruk di bulan yang suci ini, bulan olahraga jiwa ini, bulan latihan jiwa ini, jika ternyata masih ada ide-ide keburukan, maka itu murni dari dalam diri kita, bukan karena godaan setan. Dan jika itu terjadi, rahimahullah, kita wajib waspada. Terus apa yang harus kita lakukan? Segera bersihkan hati, segera perbanyak baca Al-Quran, segera berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki ibadah puasa kita. Ingat pesan Nabi SAW, pesannya singkat tapi cukup bermakna untuk memperbaiki jiwa di bulan yang agung ini. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa alaysa lillahi hajat man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajat fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Yang gak bisa meninggalkan omongan buruk, berbohong,
mengatakan sesuatu yang gak pantas untuk diucapkan di bulan yang suci ini, khususnya di siang hari, maka Allah gak butuh lapar dan dahaganya. Bayangkan. Dan sedikit hari ini yang berpikir puasa itu paling utamanya adalah tentang menahan lapar dan dahaga. Padahal bukan itu yang paling utama. Walaupun memang itu yang harus dilakukan, tapi yang paling utama, puasa yang berkualitas adalah puasanya orang-orang yang berhasil mengendalikan pandangan, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan lisan dan semuanya. Dari mana sumber pengendalian itu? Sekali lagi jiwa. Insyaallah rahimahullah, ini adalah bulan Al-Quran. Jika kita mau menyibukkan lisan kita dengan baca Al-Quran, insyaallah jiwa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan saja, godaan itu pasti ada. Dan yakinlah godaan itu di bulan ini bukan dari setan, tapi dari diri kita sendiri. Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah berta'awud, banyak-banyaklah berzikir. Mudah-mudahan jika kebiasaan ini terus berlanjut selama 1 bulan penuh, insyaallah kelak ketika kita selesai dari bulan Ramadan, kita akan tampil sebagai pribadi yang terlihat baik secara dohir. Yang baik dohirnya itu berawal dari baik batinnya, baik jiwanya. Demikian rahimahullah kajian kita di siang hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Bapak Ibu jamaah semuanya, ini sudah disampaikan bahwa kita mungkin percaya berhasil ya dengan bahwa puasa itu melatih jiwa. Yang diantaranya adalah kita benar-benar ketika puasa tidak berani makan, tidak berani minum, dan yang membatalkan lainnya. Tetapi Ustadz juga tadi juga menyampaikan bahwa ada orang-orang yang hanya melakukan dahaga, tidak butuh dahaga dan laparnya. Artinya ternyata belum, dengan berpuasa belum tentu semua itu berhasil melatih jiwa. Artinya ada hal-hal yang buruk juga dilakukan. Misalnya tadi bahwa kita sudah nggak berani makan, nggak berani minum, nggak berani jima ketika yang sudah punya suami istri. Tapi kadang ada hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa dan kadang-kadang nggak disadarin. Dan disampaikan bahwa ada orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, ini artinya ini kan sangat tidak kita inginkan seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bisa bertanya kepada masing-masing seberapa keberhasilan puasa itu melatih jiwa kita. Itu untuk sesi berikutnya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit kita diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya. Bulan puasa ini memang memiliki daya pikat yang luar biasa, Ustaz. Orang begitu mudah merogoh koceknya. Orang begitu mudah datang ke masjid. Orang begitu mudah membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, kenapa setelah Ramadan berlalu semangat itu hilang? Bahkan banyak masjid yang mencari jamaahnya, berteriak, kemana jemaahku? Yang ketika Ramadan berkumpul dan setelah Ramadan menghilang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk bisa kita menjaga semangat itu, semangat merogoh kocek, semangat melangkahkan kaki ke masjid, semangat untuk membaca Al-Quran gitu. Biar kita taatnya bukan hanya Ramadan saja, karena kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah yang taatnya kapan saja, bukan hanya ketika Ramadan kita menjadi hamba yang taat. Bagaimana mungkin trik-triknya Ustaz untuk menjaga nilai-nilai itu, Ustaz? Terima kasih. Sebenarnya mungkin pertanyaannya
bukan kenapa mereka berubah setelah Ramadan, tapi pertanyaan kenapa mereka berubah baik ketika masuk bulan Ramadan. Ya kan? Bapak kita suka perhatikan diri kita sendiri kan. Kok bisa ya? Saya Ramadan malam pertama padahal belum dengar ceramah sama sekali, belum baca buku baru, tapi tiba-tiba ke masjid sebelum azan Isya di malam pertama Ramadan. Yang biasanya mungkin nyampe ke masjidnya kadang telat, pada Isya langsung pulang, tapi bulan Ramadan saya malah duduk nunggu tarawih. Nggak langsung pulang selesai tarawih, tapi bahkan nunggu witir. Rahimahullah. Pernahkah kita membingungkan diri kita sendiri? Apa yang terjadi dengan diri saya sementara di hari biasa, padahal juga nggak ngapa-ngapain di rumah, kalau udah selesai bekerja, harusnya bisa duduk sebentar pada Isya baca-baca Quran di masjid, 10 menit atau berzikir dulu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad itu, di malam pertama Ramadan Nabi berpidato di hadapan sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah tiba bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kata Nabi SAW. Ini bukti berkah. Karena Allah nggak pernah bohong. Begitu pula Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi sampaikan Ramadan itu berkah. Berkah artinya az-ziyadatu fil khair, bertambah atau berlipat gandanya kebaikan. Maka langsung terlihat dalam perilaku kita. Itu bukti kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bingung kenapa orang berubah drastis di awal Ramadan. Oke lah, misalnya ada yang mengatakan karena kan melihat orang lain ke masjid. Lah di bulan yang lain kita melihat orang lain ke masjid, kita nggak begitu semangat juga ke masjid. Tapi Ramadan beda banget. Bahkan kita nggak peduli apakah orang sudah ke masjid atau belum, kitanya berangkat ke masjid lah. Karena janji Nabi SAW, Ramadan adalah bulan berkah, bertambah berlipat gandanya kebaikan. Kemudian masih di dalam hadis panjang itu Nabi juga menyebutkan wa tuhallu fihi syayatin, dikunci, dibelenggu, dirantai semua setan-setan. Wa tukhfalu fihi abwabul jahim, dan semua pintu neraka ditutup. Itu yang membuat kita nggak punya ide kemungkaran. Idealnya rahimahullah, mungkin memang tidak ada sensus khusus. Tapi kalau di negara-negara Timur Tengah sana terasa sekali. Di bulan Ramadan itu kriminalitas menurun sangat drastis. Ya, sangat drastis rahimahullah. Kenapa? Karena orang nggak punya kesempatan, nggak punya pikiran, nggak punya keinginan untuk berubah buruk. Apa yang terjadi? Dihilangkan oleh Allah SWT. Itu bukti bahwa janji Allah itu terjadi. Maka sudahlah kita nggak ada yang menggodai. Bulan ini adalah bulan berkah. Kemudian pintu neraka semua ditutup, yang dibuka justru semuanya adalah pintu surga. Maka mulailah itu berdampak pada diri kita. Pertanyaannya, kenapa Ramadannya nggak perlu nunggu Ramadan berakhir? Kenapa cuma bertahan seminggu? Ya kan? Ada yang masjid-masjid bertahannya 10 hari, ada yang bertahan 15 hari. Bukannya setan masih dibelenggu sampai nanti 1 Syawal? Apa yang terjadi? Rahimahullah, terjadi ketika kita mulai Ramadan, yang dibelenggu kan setan, sementara hawa nafsu yang melekat pada diri kita masing-masing nggak dibelenggu semua. Jadi akhirnya begitu kita lepas dari jeratan godaan setan itu, kita cepat berubah ke diri kita sendiri. Kita mulai terakselerasi untuk berbuat baik. Tapi lama-kelamaan hawa nafsu itu melancarkan godaannya sendiri. Semua kita dilahirkan dengan hawa nafsu. Itu yang membedakan kita dari malaikat kan. Malaikat gak punya hawa nafsu, manusia punya hawa nafsu. Nah itu yang mulai menggoda kita. Nah rahimakumullah, siapa kemudian yang menang? Siapa kemudian yang berhasil mengatasi hawa nafsunya sendiri? Adalah mereka yang dari awal Ramadan puasa dengan cara yang benar. Ini bapak-bapak, bagus sekali pertanyaannya. Ini mirip dengan anak kita sekolah, Bapak. Sekarang gini, emang ada ujian di awal sekolah? Tidak ada. Ujian itu di penghujung semester atau di penghujung tahun. Sekarang masuk akal nggak? Ada anak ditanya, "Nah, kamu mau nggak naik kelas A?" "Mau ya." Terus tiba-tiba dia menolak untuk ke sekolah setiap paginya. Dibilang apa? "Ayah, ngapain sih capek-capek? Naik kelas itu kan tentang nilai. Nilai itu kan tentang ujian. Aku janji, pokoknya asal ada pengumuman ujian aku datang ke sekolah." Bapak, kira-kira tuh anak berhasil nggak? Dia nggak pernah datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah di musim ujian aja. Di UTS 6 hari ke sekolah, ntar bolos lagi, nggak pernah datang. Ntar datang lagi menjelang UAS, ujian akhir. Nggak akan berhasil. Gitu. Emang ada manusia berhasil nggak mau mengikuti prosesnya, hanya mau mengikuti ujiannya? Nggak akan ada yang berhasil. Itu yang terjadi dengan kita rahimahullah.
Kita nggak berproses dengan benar. Anak yang unggul itu, yang kelak akan lulus ujian dengan prestasi terbaik itu, mereka berawal dari apa? Rahimahullah. Hari pertama sekolah dia serius, padahal ujiannya masih 6 bulan. Dia hadir tepat waktu, dia bawa buku tulis, alat tulis, buku baca, duduk paling depan di depan gurunya, dia dengarkan apa yang disampaikan gurunya, dan itu terus rutin ia lakukan. Begitu ujian, ia akselerasi belajarnya, dan akhirnya ia keluar sebagai anak yang unggul, berhasil. Pertanyaannya, apakah itu kepintaran artifisial buatan? Bukan, itu dia pintar beneran. Pintar dalam makna sesungguhnya. Itu dia dapat ranking, dapat prestasi, maka dia bisa diuji. Itu yang terjadi dengan kita. Pintar kita berramadan, sukses kita berramadan, sifatnya sangat artifisial, Allah, penuh dengan kepura-puraan. Kenapa? Coba lihat bapak-bapak perhatikan, ibu-ibu perhatikan. Di Ramadan ini hampir nggak ada orang yang kalau ditanya pengen Lailatul Qadar nggak mungkin ada orang jawab enggak. Semuanya pengen Lailatul Qadar. Itu kan puncak ujian Ramadannya itu. Karena kata Imam Qurtubi, ulama Andalus yang hidup pada abad 8 Hijriah, menulis tafsir Ahkamul Quran, Cordoba, beliau mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu bukan tentang angka 1000 bulan, tapi itu bahasa permisalan, bahasa perumpamaan. Maknanya orang yang dapat ibadah di malam Lailatul Qadar, maka ia mendapatkan pahala lebih baik dari seluruh ibadah yang ia lakukan sepanjang hayat hidupnya. Maka nggak ada orang nggak pengen Lailatul Qadar, Pak. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat Lailatul Qadar? Jawabannya, semua dapat selama bernyawa kan? Kalau misalnya Allah putuskan Lailatul Qadar malam 27 Ramadan tahun ini, di malam 27 kita masih hidup, kita pasti dapat. Tapi perbedaannya apa? Apakah dapat kebaikannya atau tidak? Lagi-lagi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di penghujung hadis panjang, sebuah hadis panjang, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di bulan Ramadan ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Ia akan mendapatkan kebaikannya, maka ia benar-benar telah terhalangi dari banyak jenis kebaikan. Jadi kita dapat Lailatul Qadar selama di malam Lailatul Qadar itu terjadi, kita masih hidup. Pasti bertemu. Kita nggak bisa menghindar dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita dalam keadaan baik? Mirip dengan anak-anak kita bersekolah, Pak Imam. Dia hadir ujian, ikut, tapi apakah dia bisa jawab pertanyaan? Tergantung seserius apa dia dari sejak hari pertama bersekolah. Begitu pula kita dalam berramadan. Jika hari-hari pertama ini hanya sekedar ngejar ramenya, ngejar viralnya, ngejar serunya, ngejar asyiknya, bukan mengejar ridha Allah, maka kita mudah melemah dari Allah. Dan dampaknya apa? Kita berramadan, tapi kita nggak mendapatkan kualitasnya. Ujung-ujungnya Ramadan belum selesai, kita udah selesai duluan. Maka nggak jarang kan orang di 25 Ramadan atau 26 Ramadan udah males ngomongin Ramadan, udah nggak lagi cerita tarawih, nggak lagi cerita baca Quran, nggak lagi cerita sedekah, infak dan sebagainya. Kalaupun ada zakat hanya sekedar zakat fitrah saja. Justru ceritanya apa? Idul Fitri kita ngomong. Beda sekali dengan generasi terbaik zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Unik mereka. Mereka begitu bersama Nabi diajak untuk ru'yatul hilal, sebagaimana yang dilakukan kalau di tanah air oleh Kementerian Agama bersama semua ormas Islam itu ru'yatul hilal. Nah, sahabat kan bersama Nabi ru'yatul hilal untuk melihat apakah sudah masuk malam 1 Syawal atau belum. Apa yang ada dalam hati para sahabat Nabi? Mereka semua berharap jangan 1 Syawal dulu. Mereka semua ingin agar kalau bisa masih ada Ramadan 1 malam lagi. Begitu menikmatinya Ramadan bagi mereka. Ya kan, anak-anak yang nggak mau belajar dari awal, mereka udah lulus duluan, Pak. Masuk ruang ujian itu disediakan waktu 80 menit, tadi 15 menit udah keluar. Anak pinter nggak mungkin keluar 15 menit. Dia betah berlama-lama, dibaca lagi, di cross check lagi, dikonfirmasi lagi, diperhatikan lagi jawabannya apakah udah akurat atau belum. Sebagaimana para sahabat Ramadan. Begitu diumumkan besok 1 Syawal, semua mereka berduka bersedih. Kok bisa ya Rasulullah? Kita masih kangen dengan Ramadan. Maka kata kuncinya, rahimahullah, beramallah dengan cara yang benar. Beramallah dengan jiwa kita. Gak perlu terganggu dengan pemandangan, gak perlu terganggu dengan jumlah orang, gak perlu terganggu dengan gegap gempita. Gak sedikit kan orang yang merisaukan Ramadan tahun ini kurang bahagia. Kenapa? Lampunya
gerbang semarak. Silahkan saja kan menghias apapun, karena keindahan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi yang utamanya jiwa yang indah. Jika kita benar-benar serius berharap pahala dari Allah, bersolat benar karena Allah, ibadah benar karena Allah, sahur karena Allah, iftar karena Allah, semuanya karena Allah, maka insya Allah pelan-pelan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu terus kita lakukan, maka kita akan bertemu Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar, lagi-lagi pendapat yang Qurtubi dalam tafsirnya, yang dapat Lailatul Qadar, engkau akan melihat cirinya pada dirinya. Ia akan berubah drastis, setidaknya sampai 1 tahun ke depan. Jadi mudah saja Bapak Ibu, kita nggak perlu repot-repot. Siapa sih yang dapat Lailatul Qadar? Lihat aja, yang dapat kebaikan Lailatul Qadar, yang dirinya berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik setelah Ramadan, setidaknya sampai Ramadan tahun depan. Semoga insya Allah kita semua bisa dapat kebaikan di malam Lailatul Qadar. Mungkin satu lagi, Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan, Ustaz. Saya ingin bertanyakan dalam surat Al-Quran itu yang mewajibkan tentang puasa itu yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang isinya itu ajakan untuk orang-orang beriman, tapi untuk orang Islam gitu. Ini ada makna di dalamnya gitu. Kira-kira apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Ya, jadi kata Islam dan kata iman jika disebutkan pada tempat yang terpisah bermakna sama, tetapi ketika disebutkan pada satu tempat yang sama atau dalam satu kalimat, maka ia bermakna berbeda. Nah, kalau misalnya disebut dia orang Islam, ya berarti dia orang beriman. Atau dia orang beriman, ya berarti dia orang Islam. Namun kalau kita misalnya ingin membuat perbandingan apakah Islam ataukah iman, ada sebuah ayat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan nabinya untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya waktu itu yang baru saja masuk Islam, qulu aslamna wa la taqulu amanna. Jangan buru-buru kalian berkata kami sudah beriman, tapi cukup katakan saya Islam. Dan itu kan yang hari ini kita praktekkan. Kalau soal identitas keyakinan, kita nggak pernah mengatakan saya mukmin, tapi kita mengatakan saya muslim atau saya beragama Islam. Dalam Allah, kenapa Nabi, kenapa Allah Azza wa Jalla melarang kita mengatakan saya beriman? Karena iman tolak ukurnya jiwa. Jiwa yang paling tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Sementara Islam bisa ketahuan melalui raga. Siapa orang Islam? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kelihatan sholat, kelihatan berpuasa, kelihatan berzakat, kelihatan baca bismillah misalnya. Itu orang Islam. Tetapi bagaimana dengan hatinya? Itu adalah ukuran iman. Yang tahu cuma Allah SWT. Dan dalam Islam, ibadah itu selalu diukur dari 2 aspek, niat dan amalan. Amalan zahir, jadi batin dan zahir. Masih ingat? Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Bingung, kok bisa orang sholat malah celaka? Ternyata ketika sholatnya hanya dengan raganya, tidak dengan jiwanya, ia membaguskan gerakannya, tetapi hatinya kemana-mana. Ia membaguskan gerakannya agar mendapat puja dari manusia. Ia membaguskan gerakannya karena sedang dilihat oleh orang lain, tapi bukan karena Allah SWT. Maka Allah vonis mereka dengan fawailul lil musallin dalam surah Al-Maun, celaka orang sholat. Maka sama dengan pertanyaan tadi, kenapa Allah SWT atau apa hikmahnya ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam, tapi wahai orang-orang yang iman? Jawabannya, karena Allah untuk pelaksanaan syariat hanya memanggil mereka yang sudah benar-benar yakin sama Allah. Konsiderannya, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi bukan sekedar bergabung menjadi seorang muslim, tetapi tentang apakah dia sudah yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Jika yakin, silahkan beramal. Jangan beramal karena keterpaksaan. Itu nomor satunya. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Maka semua syariat, tidak hanya puasa pada hakikatnya, semuanya dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, jika itu tentang perintah atau jika itu tentang
meninggalkan sesuatu. Pesan yang terkandung di dalamnya, jika engkau nurut, maka nurutlah karena yakinmu, bukan karena keterpaksaanmu. Jika engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkanlah karena yakinmu, bukan juga karena keterpaksaanmu dan Allah. Karena gak ada bahagia-bahagianya kita hidup dalam keterpaksaan. Allah gak suka maksa-maksa. Bahkan ulama tauhid, dulu saya pernah biasa belajar filsafat tauhid itu. Jadi kelompok-kelompok sesat itu ada salah satunya namanya Jabariyah. Jabariyah itu di pemaksaan. Mereka menyimpulkan apa yang terjadi terhadap makhluk di muka bumi ini semua terjadi karena keterpaksaan. Jadi Allah yang ngedrive kita. Ya sekarang ini kita sholat karena manusia digiring oleh Allah untuk sholat, dia nggak bisa menghindar. Jadi sama kayak ungkapan manusia terkekang di dalam takdirnya. Padahal keliru. Allah nggak pernah mengunci kita. Allah nggak pernah maksa kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan sukarela, ya kan? Cuma Allah pasti tahu apa yang akan terjadi, itu perbedaannya. Gak mungkin Allah tiba-tiba nggak tahu, atau Allah kaget ketika seorang hambanya yang terkenal buruk datang sholat ke masjid, atau sebaliknya hamba yang terkenal baik tiba-tiba nggak sholat. Allah Maha tahu akan segala sesuatu dan membuat. Namun Allah nggak pernah maksa. Maka dari itu semua kewajiban selalu ada hikmah kewajibannya. Semua keharaman selalu ada hikmah kenapa diharamkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir ada satu hal yang paling menakjubkan dan membuat kita cinta berat dengan Islam. Apa itu? Silahkan Islam, perintah Allahnya, larangan Allahnya, atau perintah Nabinya atau larangan Nabinya ditinjau dengan pendekatan ilmu pengetahuan sedalam apapun. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertolak belakang atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ibadah puasa, dulu kan gak ada risetnya. 15 abad yang lalu yang mereka tahu gak makan itu lapar. Lapar itu membuat lemah, lemah itu membuat kita gak bisa beraktivitas secara sempurna. Hari ini diriset secara masif, per detik, per jam, apa yang terjadi dalam tubuh manusia. Diriset hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai penghujung Ramadan. Apa kesimpulan risetnya? Yang kita sama-sama mudah membacanya pada hari ini di berbagai media. Alhamdulillah, ternyata puasa terbaik untuk kesehatan tubuh manusia. Masya Allah. Maka saudaraku, semua ibadah seperti itu. Saya ngobrol sama beberapa teman dokter. Saya serius pernah bertanya ke mereka, pernah nggak ada orang meninggal terus diotopsi ternyata meninggal karena kebanyakan baca Quran? Nggak ada, Bapak. Pernah nggak orang meninggal karena kebanyakan sholat malam? Nggak ada. Atau orang jatuh sakit gara-gara rajin sekali berpuasa Ramadan? Nggak ada. Nggak ada satupun amalan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala yang membinasakan manusia. Karena sumbernya Allah yang menciptakan kita. Dan Allah di dalam ayat pertama, surah pertama di dalam Al-Quran bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi semua agama ini, semua bagian dari aturan yang ada di dalam Islam ini adalah aturan yang merupakan wujud kasih sayang Allah SWT. Tinggal persoalannya ada di diri pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau melakukannya dengan iman atau tidak? Jangan lakukan dengan keterpaksaan. Insya Allah puasa pasti akan sangat nikmat, puasa pasti akan berdampak baik. Terima kasih Ustaz. Karena waktu, Bapak Ibu semuanya, kajian pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas tausiahnya, dan mumpung hari ini masih hari yang ketiga dengan kajian tadi, mudah-mudahan semakin mengingatkan kita bahwa dengan hadirnya bulan Ramadan ini kita harus semakin bersyukur, di mana dengan Ramadan ini bisa melatih jiwa kita, memudahkan kita dalam beribadah, membaca Al-Quran lebih ringan gitu dibandingkan di hari-hari biasa. Mungkin di hari biasa kita membaca Al-Quran mungkin paling 1 halaman. Di dalam puasa bisa 1 juz, 2 juz. Mudah-mudahan seperti itu. Sedekahnya juga lebih ringan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.